Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengomentari hukuman yang tepat untuk mantan Kapolres Ngada, yaitu 3 hukuman sekaligus. Ya pemirsa, hal tersebut disampaikan Natalius Pigai usai mengisi kuliah umum di Universitas Nommensen, Medan, Sumatera Utara. Yang pertama adalah hukuman disiplin, pencopotan jabatan, yang kedua pidana, yang ketiga adalah kode etik. Sementara itu pemirsa, Kementerian Sosial juga akan memberikan pendampingan kepada para korban pelecehan dari ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma. Iya, tak hanya menyiapkan rumah aman, Kemensos juga berdiskusi dengan pihak terkait perihal rehabilitasi terhadap korban. Kita akan pendampingan ya dari sentra kita yang bersama. Jadi pasti kita lakukan pendampingan ya, kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana, bagaimana merehabilitasi apa yang kita. Pemirsa, hari ini mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma akan menjalani sidang Komisi Etik Profesi Polri. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui tentang informasi terkini kita bergabung dengan rekan Amrina Rida di Mabes Polri Jakarta. Baik, Amrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Pram dan Ocha, memang benar bahwa hari ini direncanakan akan dilangsungkan sidang kode etik terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan juga kasus perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur dengan tersangka yakni adalah ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma. Dan untuk sidang sebenarnya awalnya direncanakan pada pukul 9 pagi, namun hingga kini memang sepertinya belum dimulai. Dan kalau misalnya kita melihat di belakang kami ini memang masih cukup belum begitu terlihat adanya kedatangan dari pihak divisi Propam Polri ataupun juga dari tim hukum ataupun juga dari tersangka itu sendiri yakni AKBP Fajar Widya Dharma. Dan untuk sidang hari ini adalah sidang kode etik yang dilaksanakan usai dari AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka, dan sidang kode etik ini adalah sidang yang digelar salah satu alasannya ataupun tujuannya adalah untuk memberikan sanksi kepada AKBP Fajar. Dan untuk sanksi yang kemungkinan akan diberikan ini adalah sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ataupun juga PTDH terhadap AKBP Fajar atas perbuatannya yakni perbuatan asusila terhadap anak-anak di bawah umur dan juga atas perbuatannya yakni menggunakan dugaan penyalahgunaan narkoba. Dan disampaikan dari pihak divisi Propam Polri pun juga sempat menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh AKBP Fajar ini adalah perbuatan yang termasuk ke pelanggaran berat, Pram dan Ocha, sehingga dapat dipastikan bahwa AKBP Fajar ini akan dijerat pasal berlapis dan juga akan dipecat dari keanggotaannya sebagai anggota Polri. Pasal-pasal yang nantinya akan dikenakan ini ada sejumlah pasal yang berlapis, diantaranya adalah pasal 13 ayat 1 terkait dengan pemberhentian anggota Polri, dan juga adalah pasal terkait dengan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan juga komisi kode etik Polri. Kalau kita mengulas sedikit terkait dengan ditangkapnya ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar, ini ia pertama kali ditangkap oleh divisi Propam Polri pada 20 Februari 2025, dan awalnya ia ditangkap karena ada laporan dari pihak Polisi Federal Australia, yang mana pihak Polisi Federal Australia ini menemukan adanya satu video dewasa berupa dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh AKBP Fajar terhadap anak-anak di bawah umur yang diduga direkam secara langsung dan juga diupload secara langsung oleh AKBP Fajar di salah satu situs video dewasa, yang kemudian situs tersebut ini ditemukan, dan dari pihak Polisi Federal Australia ini menemukan video tersebut dan menemukan fakta bahwa video tersebut diupload dari IP address-nya yang berasal dari NTT ataupun juga Indonesia. Akhirnya dari pihak Polisi Federal Australia ini pun melaporkan ke pihak Indonesia, dan setelah ditelusuri dan juga setelah diselidiki diketahui bahwa pelaku dari video yang tidak senonoh tersebut adalah ex-Kapolres Ngada yang merupakan AKBP Fajar, yang kemudian ia ditangkap pada 20 Februari 2025.
Nah, usai ia ditangkap, kemudian dari pihak Divisi Propam Polri dan juga pihak kepolisian ini langsung melakukan tes urin begitu Pram dan Ocha kepada AKBP Fajar, dan diketahui bahwa ternyata AKBP Fajar selain melakukan tindakan perbuatan asusila terhadap anak-anak di bawah umur, nah ia pun juga melakukan diduga menyalahgunakan ataupun juga menggunakan narkoba, sehingga ia ditangkap dan juga langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Terkait dengan korbannya, ini diketahui bahwa ada 4 korban, di antaranya ada anak-anak di bawah umur dan juga 1 orang dewasa. Kita nantikan bersama Pram dan Ocha bagaimana sidang hari ini. Tentunya keadilan pastinya diinginkan dari pihak korban dan juga kita nantikan bersama Pram dan Ocha. Baik, terima kasih banyak Amrina Rida langsung dari Mabes Polri. Kami masih menanti seperti apa update jalannya sidang nanti. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.